Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3 min 5 Sukoharjo. Kita akan lanjutkan materi selanjutnya, yaitu di bab terakhir semester Gasal, yaitu tentang masa remaja Nabi Muhammad SAW. Setelah kalian kemarin sudah menyimak tentang masa kanak-kanak Rasulullah Muhammad SAW, kita akan lanjutkan ke masa remaja Nabi Muhammad SAW. Sedikit kita ulas materi sebelumnya, yaitu kalau kita ketahui bahwa Nabi Muhammad itu sudah dikatakan anak yatim, tidak mempunyai seorang ayah sejak Rasulullah itu berada di kandungan ibunya Aminah. Nah, di usia 4 tahun beliau mengalami peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu pembelahan dada, yang pada saat itu Rasulullah masih diasuh atau disusui oleh Halimah Asy'adiyah. Kemudian karena peristiwa itu Rasulullah dikembalikan kepada ibunya Aminah. Nah, pada sejak umur 4 tahun beliau diasuh oleh ibunya sendiri, yaitu Aminah. Pada usia 6 tahun beliau ditinggal wafat oleh ibunya ketika beliau berziarah ke makam ayahnya Abdullah. Di perjalanan ibu Nabi Muhammad meninggal. Nah, sejak itu Rasulullah diasuh oleh kakeknya. Kakeknya siapa namanya? Ada yang ingat? Kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu adalah ayahnya Abdullah, yaitu ayah dari ayahnya Nabi Muhammad. Nah, di usia 6 tahun, karena Rasulullah sudah dikatakan anak yatim piatu, beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Di usia 6 tahun sampai 8 tahun Rasulullah diasuh oleh kakeknya. Di usia 8 tahun kakeknya meninggal. Bayangkan, di usia 8 tahun beliau sudah ditinggal beberapa orang-orang yang dicintainya. Kemudian dari saat itu usia 8 tahun Rasulullah diasuh oleh pamannya. Pamannya siapa? Abu Thalib. Ya, di usia 8 tahun beliau tinggal bersama pamannya Abu Thalib. Ya, kita lanjutkan. Jadi di usia remajanya Nabi Muhammad, ya, beliau itu sangat rajin sekali bekerja. Karena di usia 8 tahun beliau sudah diasuh oleh pamannya, jadi beliau pun juga tidak sungkan, bahkan tidak malas. Pekerjaan rumah, pekerjaan orang tuanya, ya, mencari nafkah, itu sudah biasa dilakukan oleh Rasulullah. Di usia 8 tahun Rasulullah sudah mandiri. Karena Rasulullah itu juga cuma manusia seperti kita pada umumnya. Jadi beliau pada saat itu membantu pamannya. Sudah 8 tahun, bayangkan kalau 8 tahun itu di usia-usia anak-anak, ya, di usia anak-anak kelas, mungkin 8 tahun itu anak-anak kelas 3 atau kelas 4. Rasulullah itu sudah sangat mandiri, membantu pamannya, membantu pekerjaan rumah, membantu pekerjaan dagang pamannya dan yang lain-lain. Ya, di situ kita akan lanjut. Jadi Rasulullah itu di usia 8 tahun beliau itu sudah menggembala kambing. Jadi penggembala kambing
Jadi Nabi Muhammad itu menggembala kambing itu bukan hanya milik pamannya, bukan hanya milik kerabat, tapi kambing-kambing orang-orang Mekah di sekeliling gurun, ya itu bahkan digembala oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah pada saat itu tidak cukup menggembala 1-2 ekor kambing. Bayangkan Rasulullah itu menggembala ratusan kambing. Dan apa yang terjadi yang sangat luar biasa sekali. Ketika Rasulullah mengembala kambing, kambing-kambing yang digembala itu sangat nurut sekali sama Rasulullah. Rasulullah pada saat itu mengembala menggunakan tongkat. Jadi ketika kambing-kambing itu disuruh makan, lantas kambing-kambing itu makan. Tapi kalau pada saatnya pulang, Rasulullah mengangkat tongkatnya, ayo pulang. Pasti kambing-kambing itu juga manut patuh sekali dengan Rasulullah. Itu sangat luar biasa sekali. Coba bayangkan kalau anak-anak yang mengembala kambing, 100 kambing di tangan kalian gembala, pasti kalian akan kewalahan. Bahkan 1-2 kambing saja kemungkinan besar belum tentu kambing itu manut. Nah itu sangat luar biasa sekali bagi Rasulullah. Di usia 8 tahun beliau sudah sangat-sangat lihai dalam mengembala kambing. Nah, untuk yang kedua, Rasulullah itu juga pandai berdagang. Jadi pada saat itu di usia 12 tahun sebenarnya pamannya Abu Thalib tidak memperbolehkan Nabi Muhammad untuk ikut berdagang. Tapi karena desakan Rasulullah pengen membantu pamannya, pada saat itu pamannya juga mengizinkan. Jadi di usia 12 tahun, bayangkan 12 tahun itu usia anak MI di kelas 6, itu Rasulullah sudah ikut berdagang pamannya ke negeri Syam yang sekarang itu menjadi Suriah ya. Suriah. Jadi setiap tahun itu berdagang itu sudah hal yang biasa. Jadi pada saat itu Rasulullah ikut berdagang pamannya. Suatu ketika ada di tengah perjalanan itu ada keajaiban. Jadi di sepanjang jalan Rasulullah itu berdagang dari rumah menuju ke Syam, Rasulullah itu selalu diikuti dengan awan hitam. Jadi bayangkan saja anak-anak berjalan di tengah padang pasir, pasti sangat panas sekali. Nah, di saat itu pertama kalinya Rasulullah itu diajak berdagang ya ke negeri Syam yang sangat jauh. Rasulullah itu di setiap perjalanannya diikuti oleh awan hitam, yang awan hitam itu adalah membuat Rasulullah itu tidak merasa panas beserta Abu Thalib pamannya. Itu sangat luar biasa. Dari peristiwa itu Rasulullah dan pamannya bertemu dengan seorang pendeta namanya Abu Buhairah. Melihat hal itu, wah, kenapa anak kecil seperti ini diikuti terus oleh awan hitam yang melindungi Rasulullah dari terik panas matahari. Lantas pada saat itu Abu Buhairah meramal Rasulullah, bukan meramal, melihat tanda-tanda kerasulan Nabi Muhammad. Dari tanda-tanda itu Abu Buhairah berbicara kepada Abu Thalib pamannya, ya Abu Thalib, anak ini pada suatu saat nanti akan menjadi seorang yang berpengaruh kepada umat. Anak ini suatu saat nanti akan menjadi seorang rasul, maka lindungilah dia. Nanti seketika engkau sudah menjual barang daganganmu dan sudah habis terjual, maka lantas bawalah ponakanmu ini segera pulang. Jangan sampai ketahuan oleh orang-orang Syam.
Takutnya nanti kalau ketahuan tanda-tanda kerasulannya oleh orang-orang Syam, nanti ponakanmu yaitu siapa? Nabi Muhammad akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, pada saat itu pamannya pun juga percaya dengan Abu Buhairah, dan akhirnya ketika dagangannya itu sudah habis terjual, Abu Thalib langsung membawa Rasulullah untuk pulang. Nah, di situ ada tanda-tanda kerasulan yang sangat luar biasa pada diri Nabi Muhammad ketika umur 12 tahun. Bayangkan di umur 12 tahun Rasulullah sudah diajak berdagang ke negeri Syam yang pada saat itu jauh sekali. Kalau dibayangkan tidak ada kendaraan di sana, itu dulu zamannya Rasulullah baru menunggangi unta. Jadi berjalan mempah unta sangat jauh sekali perjalanannya. Kemudian untuk yang ketiga, di usia remajanya Rasulullah pada saat itu, di usia 14 tahun Rasulullah itu sudah ikut berperang. Bayangkan usia 14 tahun, anak SMP kelas 1 itu. Kalau dibayangkan di zaman sekarang itu mungkin anak SMP kelas 1 ya. Di usia 14 tahun Rasulullah itu sudah membantu berperang, ikut berperang. Jadi Rasulullah itu pada saat 14 tahun ikut di perang Fijar, ya, ikut dalam perang Fijar. Nah, perang Fijar itu adalah peperangan yang terjadi antara keluarga keturunan Kinanah dan Quraisy dan keluarga keturunan Quraisy yang bertujuan untuk memerangi para pendurhaka yang melanggar kesepakatan. Dan pada saat itu Rasulullah itu menjadi orang penyedia anak panah. Jadi membantu ketika orang-orang dewasa itu membawa anak panah untuk berperang. Ketika anak panah itu sudah lari menuju sasaran, anak-anak pada saat itu termasuk Nabi Muhammad yaitu mengumpulkan busur-busur anak panah yang sudah terbang atau yang sudah dipanahkan ke musuh. Jadi pada saat itu kan nggak boleh yang namanya berperang itu membunuh anak, ya nggak boleh. Makanya pada saat itu anak-anak itu mengumpulkan anak-anak panah, ya, membantu mengumpulkan anak-anak panah para orang-orang dewasa. Bayangkan di umur 14 tahun Rasulullah sudah ikut dalam berperang. Dan luar biasanya ketika Rasulullah itu berpartisipasi atau mengikut serta dalam perang, pasti menang. Sangat luar biasa kan. Jadi ketika Rasulullah itu membantu peperangan, pada saat itu pasti kaum yang dibantu oleh Nabi Muhammad SAW pasti menang. Sangat luar biasa. Itu adalah masa remaja Rasulullah. Nah, yang terakhir itu sangat luar biasa sekali. Bahkan Rasulullah itu ya meninggalkan tradisi buruk. Jadi Rasulullah itu sejak kanak-kanak, sejak lahir itu sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pada saat itu Rasulullah memang sudah terjaga oleh Allah. Ya, jadi Rasulullah itu singkat cerita sangat menghindari tradisi buruk. Bahkan Rasulullah itu tidak pernah yang namanya menyembah berhala. Padahal orang-orang di sekitarnya termasuk pamannya Abu Thalib, kakeknya yang meninggal di usia 8 tahun itu, Abdul Muthalib pun juga seorang penyembah berhala. Tapi walaupun di sekitar mereka itu menyembah berhala, Rasulullah itu tidak pernah ikut dalam menyembah berhala. Bayangkan, seharusnya Rasulullah itu kan patuh ketika disuruh ikut oleh siapa? Pamannya ataupun kakeknya pada saat itu. Tapi apa? Rasulullah itu selalu menolak.
ketika diajak menyembah berhala. Tapi penolakan itu juga disertai dengan alasan yang bagus. Karena apa? Tetap karena dia menolak permintaan dari kakek serta pamannya yang mengasuh beliau. Tapi Abu Thalib dan Abdul Muthalib pun juga tidak memarahi Nabi Muhammad SAW karena menganggap Nabi Muhammad itu masih kecil dan remaja, belum sampai di tahap penyembahan berhala. Nah, luar biasa sekali toh. Rasulullah itu sangat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menyembah berhala pun tidak pernah. Bayangkan, lah ada suatu cerita juga pada saat itu Rasulullah itu dapat undangan remaja-remaja pada saat itu seumuran Rasulullah, diajak untuk berpesta. Rasulullah itu diajak berpesta di malam hari. Kalau kebiasaan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, ketika malam hari pasti berpesta, bermabuk-mabukan, bermain kartu judi dan yang lain-lain. Dan Rasulullah itu pada saat itu suatu malam diajak oleh temannya, mendapat undangan dari temannya untuk berpesta. Lantas pada saat itu Rasulullah mendatangi undangan itu. Di tengah perjalanan sebelum sampai ke tempat pesta itu, Rasulullah ditidurkan oleh Allah. Ditidurkan di tengah jalan. Lantas pagi hari beliau baru bangun. Bayangkan apa yang terjadi. Sangat luar biasa. Takutnya kalau kita bayangkan Rasulullah tidak ditidurkan oleh Allah, pasti Rasulullah tadi datang ke pesta. Sampai ke pesta, dia ikut bermabuk-mabukan, dia ikut berjudi. Tapi apa? Kuasa Allah. Belum sampai ke pesta, Rasulullah sudah ditidurkan di tengah jalan. Begitu juga hari setelahnya. Di hari setelahnya Rasulullah pun mengulangi kembali untuk mendatangi undangan itu. Tapi apa yang terjadi? Sama halnya di hari sebelumnya. Rasulullah pun sebelum sampai ke tempat pesta, Rasulullah tertidur kembali di tengah jalan. Lantas sampai pagi hari, Rasulullah pun bertanya-tanya kepada dirinya, apa yang terjadi? Kenapa ketika aku mau pergi berpesta, aku selalu tertidur di tengah jalan? Lantas pada saat itu Rasulullah tidak lagi mau mendatangi undangan teman-temannya untuk berpesta pora. Begitu. Ya, jadi itu anak-anak, itu adalah kisah remajanya Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah SAW di masa remajanya beliau sudah menggembala kambing. Kemudian Rasulullah sudah pandai berdagang di usia 12 tahun. Di usia 14 tahun Rasulullah itu sudah ikut berperang, yaitu perang Fijar. Selain itu Rasulullah juga sudah meninggalkan tradisi buruk. Nah, di situ anak-anak sedikit penjelasan tentang masa remaja Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.